Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beseduluran tumateng sedulur sedaya. Ketemu malih kalian jagem belum. Ini jam 01.00 ya. Alhamdulillah di tempat saya hujan gerimis ya. Suasananya sangat hening ya. Tiada angin yang berhembus. Langit mendung tipis dan disertai hujan. Rintik-rintik. Alhamdulillah ya Allah atas rahmat-Mu, atas rezeki-Mu yang Kau turunkan di bumi ini ya Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, walillahil hamd. Satu piningit itu memang tidak bisa dipungkiri dan kita semua sudah pada tahu. Kalau dibahas pun tidak akan habis-habisnya. Saya di ruangnya Mas Surya di Lokajaya itu dari tahun 2021 ya. Dari hal-hal yang bersifat ya, privasi daripada sosok beliau, Satrio Piningit sudah saya udarkan semua. Ya, karena kita ini hanya manusia dan sifatnya pelupa dan belum bisa menghayati, belum bisa meresapi dari apa yang saya sampaikan ya. Makanya perlu saya ulang-ulang lagi biar paham. Tapi pada dasarnya sedulur semua sudah paham, sudah mengetahui semua kok. Siapa Satrio Piningit, bagaimana sifat karakternya, kenapa Satrio Piningit itu tidak bisa ditembus, kenapa Satrio Piningit itu sakti tanpa jaji, kenapa Satrio Piningit itu pokoknya kita mah tetap ya senang ya penuh ya welas asih ya, tawadu antapasor dengan sesama. Kenapa Satrio Piningit itu ya pokoknya banyak banget. Dan itu memang yang memang Allah siapkan untuk ya, menjaga penstabilan jagat raya ini dari energi-energi negatif ya. Dan ruhnya beliau pun memang asli, tidak bisa tergantikan dari ruh-ruh yang lain. Tidak bisa tergantikan oleh ruh-ruh yang lain. Di antaranya ya ruh terdahulu yang sifatnya ingin membelenggu hati manusia. Karena sifat ruh-ruh terdahulu itu yang sudah kondur ya sudah kondur. Dan kalau ada yang terbelenggu dari ruh terdahulu, nah itu perlu dipertanyakan. Karena ruh-ruh yang terdahulu yang sudah kondur itu sudah di dalam pengendalian Allah Sang Ilahi, sehingga Satrio Piningit ini tidak bisa dikendalikan oleh ruh-ruh terdahulu ya, ruh leluhur, ruh apalagi yang sifatnya ya, menyesatkan ya, seperti bisikan-bisikan yang sifatnya menyesatkan dari jin ya, dari ya hal-hal yang ingin menyimpangkan daripada Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit mutlak
pengendalinya adalah Allah. Gitu. Ini yang belum pada mengerti. Ya mungkin tahu sih, tapi belum paham. Karena apa? Pengendali Allah. Ya. Satrio Piningit itu pengendali utamanya adalah Allah. Ya. Dan beliau menguasai, ya, diberi Allah menguasai semua ruh, ya, semua ruh yang ada di jagat ini. Dan mungkin kalau kita mengkategorikan Satrio Piningit itu sakti, karena bisa bahasa ruh. Namun pada dasarnya ya, beliau ini gak sakti, karena ruh itu milik Allah. Nah, kenapa Satrio Piningit bisa bahasa ruh? Karena di dalam dirinya itulah roh ilahi, karena Allah yang memiliki ruh di jagat ini. Sehingga kalau Satrio Piningit bisa bahasa ruh, itulah berarti ruh Satrio Piningit adalah sudah, ya, menyatu, sudah nyawiji dengan ruh ilahi, dan itu tidak bisa digantikan gitu, tidak bisa direkayasa. Asli kan begitu. Makanya saya pernah mendapat suatu isyarah ya, bahwa ruh Satrio Piningit adalah asli. Sebelum jagat ini diciptakan, ruh Satrio Piningit, atau juga bisa disebut Imam Al-Mahdi, itu sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Tidak dibuat-buat setelah sekarang dicetak ruh Satrio Piningit. Tidak seperti itu. Memang ruh Satrio Piningit ini sudah dipersiapkan sebelum loh. Ini lebih dalam lagi. Sebelum Allah menciptakan jagat ini, ruh Satrio Piningit sudah dipersiapkan bahwa Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi sebagai pemimpin umat. Begitu. Aslinya ngono kuwi. Makanya tidak bisa digantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Tidak bisa diganggu gugat. Ya kalau gugat ya gugat sesama manusia, nah gugat Gusti Allah coba. Itu. Karena sesama manusia itu banyak yang merasa dirinya Satrio Piningit. Banyak yang merasa dirinya adalah Ratu Adil. Banyak yang merasa dirinya adalah Bocah Angon. Banyak yang merasa dirinya budak jenggotan. Itulah sesama manusia. Tapi Allah Maha mengetahui mana yang asli, kan begitu. Begitu dulu. Ngopi dulu. Ngopi, hujan-hujan ini enak ngopi. Monggo, dulur ngopi dulu ya. Mantap. Ngopi ini rarung ngerokok ya ramaram. Ngerokok sih. Nggih. Pokoknya dibuat enjoy saja. Yang penting kita ini sedulur semua yang di ruangnya Lokajaya, saya yakin sedulur semua sudah paham dan tahu sejatinya dari sifat ciri-ciri fisik maupun karakternya dari Satrio Piningit. Wis paham kabeh. Saya yakin karena ini ruang Mas Surya ini sudah tingkatan spiritualnya sudah yes. Saya yakin. Kalau ada 1-2 yang belum yes ya saya tahu. Dari apa? Dari komentarnya ya. Dari komentarnya itu kalau saya lihat ya rata-rata ya 90% lah. Itu spiritualnya sudah yes semua kok. Tinggal pemantapan saja. Tinggal meyakinkan, pondasinya wis kuat, tinggal meyakinkan. Sehingga menjadi satrio Nusantara yang sejati. Gitu. Nah, satrio Nusantara yang sejati gimana? Ya, bisa mensifati, bisa menauladani daripada sifat dan karakter Satrio Piningit.
Kan begitu. Karena Satrio Piningit adalah satrio pilihan Tuhan yang sudah ditakdirkan sebagai pemimpin umat di zaman iki. Sehingga jikalau ya, sedulur semua memiliki sifat dan karakter seperti Satrio Piningit, ya, dari kehidupannya, dari ucapannya, dari perilakunya, itulah ya, ciri satrio pilihan Gusti, satrio Nusantara sing wis disiapake kanggo ngapa? Kanggo membenahi diri, kanggo membenahi suasana yang sedang terjadi saat ini. Membenahi bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan laku. Laku. Walaupun tidak harus menjadi presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, ataupun dukuh, kita bisa berbuat kebaikan. Kalau kita mau berbuat baik, tidak haruslah menunggu menjadi seorang pemimpin dulu. Kan begitu. Sehingga siapapun dan dimanapun dan bagaimanapun keadaan orang itu bisa berbuat kebaikan. Kan begitu. Nah begitu nggih saudara, sedulur, itulah daripada Satrio Piningit yang sejati. Mudah-mudahan kita ini ya senantiasa tertuntun, bisa menerima, bisa menghayati, bisa memaknai daripada hakikat ya, dari Satrio Piningit yang sedang kita bahas dan bicarakan. Baik, ini saya ada sebuah lagu lagi. Saya barusan mencipta lagu, judulnya Satrio Pilihan. Satrio Pilihan gitu. Jadi malam ini tuh saya nyipta lagu judulnya Satrio Pilihan ya. Jadi saya pun tidak perlu banyak komentar dengan lagu itu. Mungkin kalian sudah bisa memahami dan memaknai daripada Satrio Pilihan. Satrio Pilihan Gusti uga disebut Satrio Piningit, uga iso disebut apa ya? Imam Al-Mahdi. Oke. Kita simak bersama lagu yang berjudul Satrio Pilihan. Hasil karya dari Cah Gemblong. Selamat menikmati. Dan tidak lupa bahwa saya kerjasama dengan Baisuno Style sebagai aransemen musiknya. Dan vokalnya juga dari Suno. Saya hanya menciptakan lagunya saja. Oke, kita simak bersama lagunya Satrio Pilihan. Cus Cah Gemblong, Jogja. Di tengah malam yang gelap, banyak manusia lupa pada Tuhan, mengejar dunia lupa ibadah, hatinya gersang tak lagi suci. Namun ada janji ilahi, memang sudah ada yang disiapkan. Satria pilihan Tuhan, berlaku jujur dan adil,
jadi takdir ilahi. Satria pilihan Tuhan, Pembawa cahaya di kegelapan, tegakkan yang benar, demi ridho ilahi. Hidupnya prihatin dan sabar, tak mengharap pangkat dan harta, tawaduk pada sesama, menyatu dengan Sang Pencipta. bukan orang sakti, bukan orang pintar, hanya hamba yang patuh pada firman Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Satria pilihan Tuhan, Berlaku jujur dan adil, bekerja tanpa pamrih. ini sudah jadi takdir ilahi. Satria, satria pilihan, satria, satria pilihan, satria, satria pilihan, satria, satria pilihan, untuk negeri, untuk Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Satria, satria